Malah dulu kita manggung bareng sama teater koma, banyak yang nonton ke teater tema. Sama masuk. Sama. Halo semuanya, kembali lagi dengan Sobat Tema nih, tema ngobrol seni. Kembali lagi dengan saya Maila Putri, anggota aktif Tema Gunadarma. Pada kesempatan kali ini kami akan membuka podcast pertama kali Tema Gunadarma yang diinisiat para DPH baru. Untuk tema pertama kali ini podcast kita berhasil mendatangkan 4 dewan pendiri. Dan baru pertama kali loh mereka gabung sama kita kecuali acara-acara besar. Oke, pada tema kali ini adalah tilas balik tema Gunadarma. Pasti sobat-sobat tema ini penasaran kan sebenarnya sejarah tema itu seperti apa sih? Dan bagaimana sosok-sosok dewan pendiri yang telah mencetuskan tema Gunadarma. Pasti pada gak sabar, langsung aja kita sambut kakak-kakak Dewan Pendiri Tema Gunadarma, dipersilahkan masuk. Ayo tepuk tangannya mana? Kalau ada Kak Firman sama ada Kak Leo. Muat kan ya? Muat dong. Malum ya, karena emang seadanya banget. Kita tema itu mengusung kesederhanaan. Oke, jadi jangan lupa bahwa podcast kali ini kita semua sudah melalui proses vaksin dan melakukan standar prokes. Jadi semuanya dijamin aman. Dan cuma ada tidak sampai 10 orang di ruangan ini. Jadi kita tidak berkerumun. Oke, jadi apa kabar semuanya kakak? Alhamdulillah baik. Kok jadi saya sama kayak dosen pembimbing ya? Biar buka aja kan udah vaksin. Oke, jadi sebelum masuk kita mau tahu nih siapa aja sebenarnya si abang-abang yang ganteng-ganteng ini. Ayo. Dimulai dari siapa nih? Dari mana dulu? Firman dulu ya dari sini. Saya lempar-lemparan ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa wabarakatuh. kabar semuanya? Alhamdulillah baik, Kak. Oke, perkenalkan nama saya Firman Juliansyah. Saya Tema Gunadarma angkatan kedua ya sebetulnya. Kedua. Cuman karena waktu itu ada sesuatu yang nanti diceritakan, jadi saya angkatan kedua sebenarnya, cuma masuk di founder. Saya lulus 96 kalau tidak salah ya, 96 masuk Gunadarma Ya, itu 91. biasa lagi, Mang. 96. Saya belum lahir. Jangan ngomong gitu, Maen. Jadi kayak Ke sana gitu loh. oke. Berarti angkatan kedua tapi masuk ke dewan pendiri karena satu dan lain hal nanti. Jadi di semester ketiga saya masuk. Ini jangan lupa diceritakan ya, ada apanya. Ya, siap. Oke, siap. Jadi Kak Firman namanya. Kita harus tahu Kak Firman. Firman Julian. Safir itu bunga, man itu sungai. Jadi Jadi bunga yang ada di sungai. Rata-rata ya, bukan aja bunga. Oke. Filosofinya oke banget ya Kak. Julian Sah lahir bulan Juli, sah bapak anak bapak ibu saya. Oke, sah emang sah. Julian. Oke, nextnya. Oke, Leo. Loncat jadi. Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Leo, saya salah satu badan pendiri. Memang kita yang berdua ya, sebetulnya sih yang salah satunya. Memang sudah dari awalnya kita yang mencetuskan, yang menemukan, dan bukan menemukan juga Mam ya. Ya meneruskan lah sebetulnya tema ini memang nantilah kita ceritain ya. Oke. Panjang itu nanti ceritanya. Oke, saya lulus sama dengan Firman 96, Berarti masuk ke Gunadarma tahun 91. tepat waktu tuh ya? Iya, sudah 91. Karena paket. Paket. Oke, Oke, nama panjang saya Leonardus Joseph Kristanto Wibowo, panjang. Wow. Jadi kalau saya biasa dipanggil Leo. Itu namanya nama ganteng loh itu. Is. Oke, lanjut Kak. Bintangnya Sagittarius ya? Bukan. Oh, bukan. Pisces. Oh, Pisces. Jauh kan? Ya itu aja, mungkin nanti bisa diteruskan lagi sama Bang Imam. Kak Imam nih. Oke, silakan. Oh, Tektok terus. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Imam Budiman, merupakan ketua pertama ya di tema ini. Ya nanti kita ceritakan. Selalu begitu kita Gimana, ceritakan. gimana? Iya. Jadi asal kalian tahu ya,
setiap tema ada musyawarah atau ada membahas sejarah tema, nama kakak-kakak ini selalu ada di 3 baris pertama pendiri. Jadi selalu kita kenang jasanya karena telah lahir tema dikarenakan jasa dari kakak-kakak ini gitu. Jadi namanya nggak akan pernah mati, selalu harum. Alhamdulillah. Nah, kita mau tahu nih sebenarnya motivasi pertama kali inisiat kita mendirikan sebuah wadah berkesenian itu apa sih? Siapa dulu yang mau jawab? Kayak kuis ya. Kan dari rambut kelihatan mana yang Oh iya, jangan lupa kopinya kan memang Oh, iya, pasti iya. sama kopi hitam Kopi itu kan sangat hitam, healthy betul, sekali betul. gitu. Boleh diminum kopi. Iya. memang Mam, Santai-santai. santai aja Mam, jangan kaku Mam. Sejarah sih panjang ya. Mungkin perlu buat berapa waktu nih? Jadi gini. Sebenarnya saya pertama alhamdulillah sekali ya udah kita diundang hari ini. Itu yang pertama, yang kedua kita bersyukur dan saya terharu bahwa kita mendirikan tema itu kan dari tahun 92 ya. 92, sekarang hampir 30 tahun ya. 30. Ya. Angkatan 30 nih Angka kelas. 30. Dan yang paling penting tema itu masih ada dan masih saya lihat masih kreatif semua nih gitu. Si eksis. Jadi masih eksis, masih kreatif. Ternyata inilah memang impian dari kita tuh seperti ini sebenarnya buat kalian semua nih, pengurus semua ya. Jadi mudah-mudahan apa yang sudah diniatkan oleh kita semua, oleh pendiri ini semua dan pengurus-pengurus yang sekarang terus bisa dilanjutin terus ya untuk nanti ke adik-adiknya lagi bahwa gini loh. Yang paling penting dalam hidup ini kan sebenarnya bagaimana sih kita bisa bermanfaat buat orang ya. Nah, jadi pada saat kita waktu itu mendirikan tema itu, awalnya ya alhamdulillah teman-temannya semua kreatif semua ya. Kenapa seni? Kenapa yang dipilih seni? Nah itu lagi ya, orang-orangnya kreatif. Seni kreatif itu kan banyak ya, ya jenisnya ya. Tidak hanya teater aja ya. Jadi juga ada yang memang kreatif buat di musik, ada yang kreatif untuk di pentas. saya kan model dulu model. Oh iya. Model obat merah. Tapi tadi kita pas lagi di belakang nih sebelum masuk ke stage, dengar katanya Kak Firman itu sering ikut syuting loh. Ya, Iya. itu mah bagian uang jajan lah. Oh semuanya pernah ikut syuting loh di sini. Wih. Berarti emang udah eksis dari zaman dulu ya. Ya kita sebetulnya sekelas sama Anang. Menjauh teater. Jurusan itu. Jadi memang kita ide awalnya itu kan dari orang-orang yang kreatif ini ya, dari Bang Leo kreatif bisa musik, bisa pentas, terus juga Bang Firman juga bisa pentas, bisa IT juga ya, atau dari kacamatanya kan serius ya. Kalau kacamata kuda. Nah, jadi kita gabungkan nih waktu itu tuh. Kebetulan kita waktu itu sekelas ya, kelas Iya. satunya nih. Oh satu kelas. Satu kelas dan kita udah sering nongkrong. Akhirnya waktu itu di kampus awalnya itu memang ada semacam pelatihan teater. Tunggu, sebelumnya jurusan apa nih? Kita TI, saya TI. TI. Teknik informatika, kalau saya manajemen informatika. Jadi kita dulu dalam satu kelas itu Beda-beda? satu kelas itu beda-beda, ada teknik komputer, teknik Oh, informatika, oke. manajemen informatika. Jadi belum ada penjurusan kayak SMA dulu kan. Setelah kita semester 2 3 ya baru penjurusan masing-masing kelas. Jadi sempat bareng. Nah terus alhamdulillah saya ngelihat teman-teman juga ngelihat masing-masing punya potensi nih. Jadi Leo kreatif di seninya tadi ya, bisa musik, bisa pentas, bisa macam-macam. Nah akhirnya kita teman-teman satu ini juga teman satu tongkrongan ya. Waktu Iya, itu ada tongkrongan. Medi, nanti insya Allah datang ya. Nambah lagi nih? Iya, Alhamdulillah. Sebenarnya pada pendiri itu kalau nggak salah ada 12 orang ya. 12 orang. Nah ini kita juga saya terharunya nih, pertama udah 30 tahun, yang kedua sudah 2 orang yang sudah Ya, tidak ya. ada nih dari benar sudah mendahului kita ya, yaitu namanya Eko Avianto, Rahmat Eko Avianto sama Andi. Nah yang kita doain ya mudah-mudahan Nangis isinya. terus juga inilah Karyanya amal masih ada ibadahnya, sampai karya sekarang ya. masih amal ibadah diterima semuanya. Sehingga mudah-mudahan aja nih kita yang masih sehat ya bisa terus berkreasi ya. Amin. Nah jadi balik lagi sejarahnya itu adalah dari kumpulan tadi orang-orang yang kreatif tadi dengan masing-masing ya.
kebetulan saya memang nggak punya potensi di pentas Seni ya? di seninya Tapi sih. sebelum masuk ke Gunadarma, apakah sebelumnya emang udah berkecimpung di dunia seni? Saya nggak pernah sama sekali. Berarti baru pertama kali? Saya dari SMA udah. Udah, berarti emang udah ada bakat Iya. suka atau hobi kesenian Hobi. ya? Kalau saya nggak suka teater. Lalu? Nggak tahu nggak ngerti. Saya Jadi kita racunin. Dijemurin, nah tapi udah masuk aja. Nah, iya itu. Saya bisa ngajak dia. Saya juga tiba-tiba jadi ketua kan gitu. Jadi jangan percaya apa kata-kata kita ya, karena saya nggak suka. Sampai sekarang nggak suka? Oh, kalau nggak dong, ada lain. Cinta Awalnya ya? malah, iya. Tantangannya selama enggak ya itu tipis lah. Awalnya juga jadi nggak sadar waktu itu. Sadar nggak Iya, sadar? jadi kalau tadi Imam bilang dari awal, Banyakan kita nggak satu sadar kelas nih. sih. Kalau saya justru beda kelas. 137 sebelum 19. Ketemunya sering nongkrong? 19. enggak, justru ketemu Imam ini di gerbang. Tema yuk gitu. Bukan, Nah, dia jadi- lagi ngambilin sampah. Kuliah deh. Nah, kenapa sih Kak Imam tuh sabar? Pas naik ke semester 3, nah dulu kan ada teknik informatika tadi yang kayak Betul. kalian bilang. Jadi MITK itu dulu statusnya disamakan. Itu mah belum universitas ya berarti? SNIK. SM? STM. STM. Nah, TI itu masih terdaftar. Terdaftar itu ujian negaranya numpang sama kampus lain. Ya Allah. Nah, semester 3 disamakan kan, baru saya pindah ke TI, makanya baru ketemu beliau gitu. Lalu dia pertama kali ngajaknya gimana? Ikut yuk gitu. Dulu sih awalnya Mas, serius sih saya serius. Emang kok gitu? Atau ada unsur-unsur paksaan? Itu Maksa sih enggak. Jadi juga enggak. Jadi karena memang kan sering ngobrol di kelas. Nggak tahu dia lihat saya seninya di mana, nggak ngerti gitu. Apa ada ini? Salah sobek-sobek, ada Nggak, bau-bau nggak. seni. dulu kita malah nggak ada celana robek, Nggak ada. nggak ada, kita celana pendek. Kuliah dulu celana pendek, sandal jepit, Boleh? Boleh. boleh. Oh iya. Malah pakai baju Jawa, Di dulu. Jawa. Bebas kita dulu. Pokoknya jangan diikutin lah. Jangan diikuti jelek itu. Nggak bagus. Bagusan sekarang rapi ya. Enggak, kita tema sama aja. Kayaknya emang udah turun-temurun nggak? Diajak sama Imam, barulah ketemu sama Leo, sama Medi, sama lagi namanya Meta. Kita Terus siapa lagi? si Adi Cahyadi, Adi ada beberapa. Cahyadi, ada beberapa. Yang tadi 12 orang itu. Nah, lanjut mas, sama. Nanti. Pokoknya Jadi panjang lah. sebetulnya sih dari kalau temanya sendiri sebelum ada nama tema itu angkatan 90 yang membuat waktu itu. Tapi baru disahkannya pas 92 Belum ada nama, kita diajak. Jadi awalnya dulu saya, Meta, Medi, sama Imam juga kita ajak, kita racunin karena kan saya sekelas nih, kita racunin gitu. Imam itu Imam, ayo. Itu belum ada nama. Itu ya sebetulnya pada saat itu angkatan 90. Jadi mereka ada bentrok sendiri gitu. Akhirnya kita lah yang di tahun handle. 91. Di tahun 91. Oh, jadi kan Akhirnya kita pecah handle, gitu. iya kita handle. Udah Mam, kita bikinin aja Mam. Lalu kenapa tema? Nah itu Atau makanya. soalnya sampai di tahun 2017 itu karena itu tema itu adalah teater mahasiswa. Kebanyakan orang tahu Oh, ya. bilangnya gitu. Iya. Oh tema teater mahasiswa padahal bukan gitu. Ya. Dharma. Jadi sebenarnya intinya sebenarnya kalau boleh jujur ya, dulu kita nyari nama yang simple dan ngetop Gampang diingat. ya. Dulu yang ngetop teater tuh di Indonesia tau nggak siapa? Teater koma. Koma tipis. Kita kasih aja gitu. Betul. Koma, oh samain aja tema gitu ya. Nah, samain. Jadi kita mencoba satu kata, tapi gampang diingat kan. Kebetulan kita kan T teater, Ma Gunadarma. Ya udah, kita singkat tema gitu. Malah dulu kita manggung bareng sama teater Koma, banyak yang nonton ke teater tema. Salah masuk. Sama. Juga ya poster kakak ya. Ini acara waktu itu. Jadi bukan karena salah masuk. Jadi dijebak. Sengaja kita buat seperti itu supaya apa? Kita laku. Lalu dulu berarti dari tahun 92 awal tema itu dibentuk, dapat materi atau pengetahuan teater itu dari siapa? Pelatih gitu. Kita pelatih awal itu siapa dulu yang latihnya? Maaf. Mas kalian. Oh, yang bilang. Iya. Siapa namanya? Saya lupa tuh namanya ada tuh. Jadi beliau itu Soalnya saya dengar pernah Putu Wijaya tuh mengajar tema katanya. bukan ngajar sebetulnya. Apa sih Mam jatuhnya? Iya, Mam? nggak mengarahkan. Pembina lah. Pembina. Ini loh, terus kalau Putu Wijaya kan Jadi besar gini loh, sekali kita mau ya. pentas, kan udah ada sutradaranya, namanya Mas Karya. Yang kemarin ada di Zoom ya? Ada Iya. Oh, ada di itu Zoom. Nah, sutradara. terus kita gini loh, kita kan
kalau saya sisinya kan bagaimana bisa menjual. Ini kopinya beneran kan? Beneran kan? Tidak ada cyanidanya, pokoknya semuanya aman. Dami. Kirain bohong. Saya ngopi juga ya ikutan. Iya. Nah, gue emang ini. Lo yang ini yuk. Oh. Tapi Kopi aja rebutan ya. Belum ya? Mic-nya jangan ditutupin. Nah, tadi baik. misalnya sih. Oh iya, jadi gini, fokus saya sebagai ketua, bagaimana acara pentas itu bisa sukses kan gitu. Sukses itu ada banyak faktornya ya. Selain pementasannya, materi itu kan, kontennya, juga ada pendukungnya. Bagaimana juga pihak stakeholder, yaitu misalnya para sponsor, para Yang penonton, komersil lah, yang bisa komersial, mengangkat. penonton senang semua kan gitu. Iya, betul. Senang ya. Nah, jadi maksudnya apa? Kita sekarang waktu itu kan Putu Jaya bilang kalau memang kita mau sukses, sekalian aja gila-gilaan sekalian. Gitu. Kenapa kakak kenal sama Putu Wijaya? Enggak kenal. saya datang rumahnya. Oh dateng. Ya Ya, datang. dulu tuh kan ada ini, kalau buku telepon ada yang tahu buku telepon itu. Buku kuning dulu ya. Kuning, yellow page. Yellow pages itu Dulu dulu. kita nyari dari situ, ketemu ke telepon. Berarti emang belum ada hubungan apapun di luar itu. Kita saudara juga bukan. Kenal juga enggak, tapi memang Putu Jaya baik banget sih. Jadi kita cerita, kita minta bahwa kita mau pentas, tolong diarahkan sebagai mungkin bisa membina atau pengarah lah. Dan pengarah. beliau menyetujui. Setuju dan datang ke kampus. Wow, guys, ini fakta dan kita baru tahu. Dan alhamdulillah dia benar-benar ngajarin, Mengarahkan. Yang hot ini salah satu fakta ya. Hot 93 hot itu kan humor orang teater. Nah, hot itu kan panas ya. Nah, jadi itu orang bikin penasaran kenapa sih yang bisa panas, kenapa ternyata hot itu lucu, humor orang teater gitu. Ada prestasinya kan? Apa? Kita penonton terbanyak di tim waktu itu. Penonton. Ulang tahun Mengalahkan koma. mengalahkan koma. Iya. Ini fakta yang kita belum tahu karena kita nggak pernah tahu sejarah langsung. Ya itu tadi karena salah Salah masuk. Kita ambil momen. Enggak, jadi memang ada saat yang bersamaan kita pentas alhamdulillah di tim waktu itu. Di tim bisa Dan tembus ya waktunya pada sama, dan pada waktunya 93 sama. itu masuk Iya. tim. Iya, dalam waktu setahun itu program kerja kita targetnya nanti akhir tahun kita insya Allah pentas di tim. Itu cita-cita. Itu teater mana? Teater Tema. kecil atau teater besar? Teater dulu belum ada. Dulu nggak ada. Cuma satu ya? Geraha Ada Bakti dua. Budaya. Dulu kita yang di gerahanya. Gerahanya. Kan di teater yang ini yang ada bioskop. sorry, teater terbuka. Teater terbukanya. Terbuka. Yang di bioskop, yang di bioskop. Kan ada dua bioskop. Ada dua pentas gitu. Yang satu teater koma, Satu satu tema. tema. Berbarengan. Berbarengan Iya. harinya sama, jamnya sama pula. Jamnya sama. Akhirnya saya di selesai acara, banyak yang ini wawancarain saya semua TV. Seriusin? Dulu belum ada CTI. Dulu CTI. Kita nggak ada yang tahu fakta itu Dulu sampai dulu sekarang. seputar Indonesia masuk. Seputar Indonesia. Iya. Diwawancarain kita bahwa kan heboh tuh dari Karena belum ada sejarahnya mahasiswa membuat acara sebesar itu di Tapi kenapa bisa tembus tim ya? Ya Itu alhamdulillah. juga, iya. Ya memang perjuangan kita semua. Perjuangan kita semua. Jadi Wow. jadi memang ya itu tadi saya bilang dalam teater itu sebenarnya jangan dipikirin semata-mata cuma pementasan aja ya, tapi juga ngeliat semua aspek ya. Kebetulan kalau saya memang bidangnya kan dari dulu memang organisasi. Berarti manajemen produksinya oke banget. Nah, saya kebetulan dulu ketua OSIS waktu SMA. jadi ketua tema. jadi saya punya pengalaman di organisasi. Saya lihat tema ini perlu bisa dikembangkan lah, bukan bisa dikembangkan. Karena saya lihat aset-asetnya bagus. Orang-orangnya kocak, geblek lah. Kalau saya bilang gokil habis, juga enak untuk untuk kita kembangin bareng gitu loh. Oke. Nah kita alhamdulillah waktu itu angkatan pertama itu kita berhasil dapetin member ya, anggota. Itu Berapa tuh dari? 150 orang. 150. 150 yang ngisi formulir. Dan dia udah emang assign masuk ke tema. Alhamdulillah itu. Jadi ada anggota tetap, ada anggota tidak tetap. Kenapa perlu anggota tidak tetap? Itu tadi kalau ada acara apa-apa, kita butuh dukungan kan. Misalnya ya tadi, misalnya si A dia bisa jadi pagar ayunya ya, buat yang nyambut tamu apa-apa. Untuk staff-staffnya tuh banyak divisi-divisinya ya. Jadi kita banyak divisinya kan. Nah itu terus yang pertama, yang kedua, apalagi paling penting nih, seksi sponsor kan orang-orang itu yang saya cari kan emang orang-orang yang bisa mencari melobi ya. Betul. Nah, yang orang tuanya misalnya waktu itu ada direktur Garuda misalnya, direktur Bapindo. Dulu
Berarti emang tema tuh dari awal dicetuskan emang sudah sebesar itu ya? Bukan Maksudnya sebesar, sekomplit itu loh dari kita segi berusaha seperti itu, produksi. alhamdulillah. Nah, saya yakin yang sekarang nih bisa juga. Makanya kita uncinya adalah sekarang bagaimana harus banyak bergaul ya. Misalnya si A ini anaknya, misalnya nih direktur PTA misalnya. Kita ajak, kita rangkul, kita bikin apa momen apa. Iya, yang coachingnya. betul. Kalau pada saat itu kan kita anak IT nih. Anak komputer kan. Nah, bagaimana pementasan itu berhubungan dengan teknologi. Pada Karena saat waktu itu kita ngadain ada seminar. Waktu kita ada lagi pesta seks dulu ya. membedah film. Iya, Ya. ada sukses. Oke, pertanyaan selanjutnya. Seberapa besar sih tema itu membekas sampai hari ini di kakak-kakak masing-masing? Pengalaman apa? Karena sebelumnya kalau saya sendiri tuh tema itu kadang merubah karakter saya. Satu. Betul. Yang kedua, sedikit banyaknya juga mempengaruhi kehidupan saya di Gunadarma. Kayak 4 tahun itu 70% di tema, 30% di kelas. Kalau saya begitu, kalau kakak ini gimana? 100% di teater. 100% di teater. Iya, memang benar. Berarti jarang masuk kelas ya? Sama. Boro-boro. Ingat kuliah itu semester 8. Pas mau emang udah di-push Udah untuk mau lulus. lulus ya. Jadi, Iya. awal-awalnya itu tadi karena jadi suka kan gitu kan. Terus kalau nggak ketemu tuh kayak ada yang kosong gitu. Ya kuliah itu hari Minggu, Senin sampai Sabtu ya di warung. Di warung, nongkrong. Tapi nongkrongnya juga kalau Cari boleh dibilang ide. sebetulnya cari ide. Memang mau digimanain sih ya? Kita mau pentas apa aja sih? Sering ngobrol segala macam. Nah pas mau kita pentas itu cuma pentas besar 2 kali ya, pesta seks sama humor orang teater. Lagi pakai seni yang rutin nih. Ya, ada namanya Parkir seni. parkir seni. Parkir Jadi kita dulu seni. ada parkir seni setiap sebelum seni. Parkir seni itu seperti apa? Ya 13 Jumat. 3 bulan sekali kita pentas di parkiran Depok. Parkiran kampus. Parkiran kampus. Itu Depok. banyak yang nonton. Iya. Banyak. Jadi kita membuat keriaan lah Iya, ibaratnya dan kalau itu banyak yang Jadi itu daya tarik kita bahwa memang kita mencari eksis ada. Tapi sambil banyak yang nggak tahu. sambil nyari anggota tadi. anggota baru. Oke. Jadi di situ Oprek secara tidak langsung. Jadi tidak di setahun sekali. Jadi ada yang nari, ada yang Live musik, lah, langsung ya di situ. ada yang inilah pokoknya Oke, seru. ya. balik lagi. Sampai sekarang itu di hati tema seperti apa? Kayak ada yang, kayak gue pengen masuk ke situ lagi deh, atau gue pengen. Kan itu Kak Imam dicetuskan tuh di luar gitu kan. Gimana kalau kita buat sanggar atau apa? Berarti kan masih ada yang nyangkut gitu. Sebetulnya sih terus terang aja kalau untuk teater sih saya sampai sekarang pun masih gitu loh. Karena makanya saya kan selalu ya bukan saya selalu ingin cari tahu gitu masalah untuk yang teman-teman kita yang sekarang ini. Karena apa memang teater itu udah nggak bisa jauh dari kita lah. Kayak udah harga mati gitu ya. Betul. Karena kan kita memang Imam dapat kerjaan ya dari teater. Kita Oke, berarti teli sama karir masing-masing nggak? Ada hubungan. Hubungan. Berhubungan? Bukan bohong. Jadi memang terus terang Budi Jawa itu yang angkatan pertama Imam. Jadi memang benar kita Emang pada kerjanya saat apa sih sekarang kalau berhubungan sama kesenian? bukan nggak ada sama sekali. Bukan di seni. Tapi skillnya ya? Skillnya. Jadi kita akan dapat sebetulnya yang kita bawa dalam teater itu kan kita bisa akan presentasikan pada saat kita kerja gitu. Sebenarnya nih, saya itu lulusannya sastra. Tapi saya kerja di tim IT karena apa? Acting memanipulate Nah itu dia meyakinkan kan itu bohong kan, dari bukan bohong kan jadinya kan. dari teater saya dapatnya. Iya. Kalau nggak dapet confidence dari teater mungkin Betul. Kalau kita nggak Saya percaya harus diri kita nggak akan bisa semaju apapun yang kita inginkan gitu loh. Susah kalau untuk itu kan. Kalau kita nggak percaya diri kayak sekarang mungkin Firman dulu tukang sekarang dia kan jadi trainer. trainer. Nah, ya basicnya dia teater juga. Karena berani ngomong di depan. Setuju. Kalau Jadi, dia introvert. training saya ketawa. Karena tahu dulu. Dia tahu. Bohong gitu. Ngapain tuh training gua ya gitu lah Kan kan. memang ilmunya dapat dari teater. Kan kita belajar orang Jadi tubuh, kita ambil suara. positifnya, bukan kita ngebohongin orang, tapi kita memberikan. Oke, kalau Kak Imam sendiri, apalagi ketua pertama ya, pasti kayak sedikit banyaknya pasti masuk lah kan di memori gitu kan. Ya alhamdulillah ya. Itu saya sekarang kan usahanya kan banyak cobanya. Dia pengusaha. Bisa. Enggak. Apa aja disain namanya. Di Palu gak ada. Apa lu mau gua ada? Sekarang sih usaha saya kan yang paling concern itu kan umroh itu ya. Jadi saya ya sering jadi umroh. Nah terus
sekarang kesehatan ini lagi pandemi, saya juga usaha air sehat ya, air ajaib. Ajaib. Jadi Jadi kenapa saya dulu itu sih confidence itu penting banget ya, itu didapat dari pengalaman kita selama dulu ya di teater, sehingga kita ketemu orang, meyakinkan ya. Sebenarnya nggak tahu kan. Nah, iya itu yang mau saya sampaikan. Jadi saya alhamdulillah bukan mungkin kita hebat bukan buat ngebohongin atau apa, bukan. Tapi kita akhirnya keluar dari kita ketulusan kita sendiri. Dan membangun relasi sih, itu yang saya pelajari. Akhirnya kita ketulusan kita, akhirnya orang juga beda ya nangkepnya. Padahal sih ujung-ujungnya sih sebenarnya jualan sih. Pada sebenarnya bisnis itu kan sebenarnya kan kita menjual konsep kita ya, menjual proposal kita atau ide kita. Tapi kan kita bagaimana bisa secara dengan tulus. Jadi nggak belajar teater doang, ya, belajar macam-macam lah gitu. Soalnya saya semenjak masuk tema itu jadi bisa kenal seluruh kampus di Jakarta Selatan karena kita membangun relasi itu kan. Dari situ mungkin kalau saya cuma BEM ya dulu saya awalnya BEM, tapi kayak kurang sreg nih karena di BEM tuh menurut saya cuma diarahkan menjadi membangun event, ya kan, beda sama teater yang dikenalkan dan sebagainya. Kalau dari segala komposisi teater kakak ini dulu cenderung kemana? Kakak aktoran kah? Lebih ke musik atau sutradara kah? Pasti masing-masing punya bakat yang lebih menonjol dong. Sebetulnya kalau kita sih secara global ya, anak teater kita nih persis ke koma. Jadi teater komedian. Semuanya lebih ke komedi. Semuanya punya bakat-bakat itu. Jadi sebelum ada Padiangan Project dulu kita udah punya konsep seperti itu. Jadi Padiangan Project itu kalau boleh dibilang niru kita ya. Kalau nih bocorin lagi, tahu acaranya di Trans 7 ya, apa yang OVJ. OVJ. Itu kita dulu pengen bikin kayak gitu, namanya teater 3 dimensi. Teater 3 dimensi. Jadi yang nontonnya mutar. Tapi nggak kejadian ya. Nggak kejadian. Ya. Siapa tahu diturunkan kan ke jadi kita banyak, gitu. Kalau boleh bilang banyak ide-ide yang sekarang kita lihat di TV, itu kita dulu mikirin gitu. Cuman nggak tahu kenapa dulu karena mungkin media dan segala macam itu nggak sampai kesampaian. Jadi kadang-kadang kalau kita ngelihat orang-orang sekarang itu, ini kita dulu kayak gini nih, gitu, kayak gini. Jadi kayak perlu ada sesi brainstorming biar kita juga sama kayak kakak gitu. Karena sejauh ini menurut saya tema hanya mengembangkan beberapa yang sudah diturunkan. Iya. Tapi belum ada inovasi-inovasi yang betul. Berkahnya corona ya, COVID-19 ini yang membuat kita bisa bikin podcast. Ini belum pernah ada Kak seperti ini. Jadi lebih sebenarnya kan sarana sekarang lebih banyak gitu ya, bisa lebih dimanfaatin supaya tema ini bisa berkembang. Jadi tidak hanya belajar seni ya, tapi belajar semuanya. Saya pernah bilang kalau nggak salah, jadi justru di teater itu, karena saya juga tahu orang-orang teater di luar sana, mereka tuh nggak belajar cuma teater doang, tapi ya belajar manusia. Saya juga akhirnya kenapa tadi Leo bilang ke dunia training, karena akhirnya saya suka sama bukan suka manusia, suka dengan karakter orang. Kan main karakter orang kan mau nggak mau kan, kalau istilah orang artis mah atau aktor bilangnya nanti namanya kalau mau belajar main film tuh dia lihat dulu, observasi dulu. Itu kita terapkan. Nah itu yang kita nggak ada. Terus terang itu kita kan nggak dapat di bangku kuliah, kan belajarnya kan kita. Ada beberapa di Madekutarkan itu yang di sana tuh ujung Waska itu kan ada pencopet sama tunawisma ya. Itu anak tema beneran ngegelandang selama 3 hari untuk mendapatkan peran itu. Lalu ada peran PSK. Kita observasi ke Kober langsung gimana sih psikologi seorang PSK, dan itu yang membuat kita menang di FTJS waktu itu. Jadi observasi yang emang berapa waktu itu harganya? Apanya Kak? PSK-nya nggak tahu. Tapi saya sebutin awal loh, itu takut tapi karena kalau tadi dibilang pengemis, kita juga dulu sama ya. Iya. Kita dulu sempat jadi pengemis di jembatan dan Mogot. Dan Mogot tahu. Dan memang kita dapat penghasilan dari sana. Padahal kita lagi syuting. Tapi kita ngamen. Padahal kita lagi Saya tuh babakan. Iya. Jadi memang karena menjiwai, ya mau nggak mau kelihatannya memang seperti itu. Itu pokoknya itu syuting tapi beneran dapat uang dari ngemis itu. Dikasih uang sama orang jam 12 1 siang. Nah itu yang kita nggak dapat di bangku kuliah. Di kuliahnya IT ya. Tapi kalau kerjaan, kalau saya sama sekali nggak ada dunia IT-nya. Malah
nggak ke situ. Saya bingung untuk Mungkin kalau Imam, kalau ini mungkin masih ada. Kalau saya sama sekali nggak ada hubungan. Oke, tahan dulu. Nanti kita akan lanjut di sesi kedua ya. Oke, terima kasih buat sesi pertamanya. Kita akan break sebentar. Stay tune. Kembali di Temani, tema ngobrol seni. Boleh disantap kakak.